Bawang merah dan bawang putih. Kisah hancurnya hati yang disembuhkan keadilan. Bawang putih terduduk lemas di depan kuburan ibunya. Tangannya menggenggam erat kain lusuh peninggalan satu-satunya. Air matanya membasahi tanah yang ditumbuhi rumput liar. Sementara di kejauhan tawar yang bawang merah dan sang ibu tiri terdengar menusuk-nusuk hatinya. "Kenapa aku tak pernah cukup baik untuk mereka?" bisiknya serak. Setiap hari, ia dipaksa bekerja seperti budak. Sementara saudari tirinya dimanjakan dengan segala kemewahan. Ayahnya yang dulu begitu menyayanginya kini hanya diam, tak kuasa melawan kekejaman istrinya yang baru. Suatu senja saat bawang putih nyaris tenggelam dalam keputusasaan, seorang nenek misterius memberinya sebuah labu emas. "Bawalah pulang, tapi jangan kau buka sebelum ibumu yang jahat pergi," bisik sang nenek dengan mata berbinar penuh rahasia. Dengan hati berdebar, bawang putih menuruti permintaan itu. Namun bawang merah yang licik mengintip rahasianya. Saat malam tiba, ia mencuri labu itu dan memaksanya terbuka alih-alih emas. Keluarlah ribuan kalajengking yang menyengatnya, hingga jeritannya membangunkan seluruh desa. Ibu tirinya pun murka, mengira bawang putih sengaja meracuni putri kesayangannya. "Pergi dari sini, anak iblis," teriak sang ibu tiri, sambil melemparkan batu ke arah bawang putih. Dengan luka di hati dan badan, gadis malang itu lari ke hutan belantara, bersembunyi di antara pepohonan yang seakan merangkulnya dengan belas kasih. Di tengah kelaparan dan kedinginan, ia menemukan gubuk rayot berisi seorang janda buta yang hidup sebatang kara. Tanpa banyak bicara, wanita tua itu memberinya makan dan selimut kebaikan pertama yang ia terima sejak ibunya wafat. Malam itu untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, bawang putih tertidur dengan senyum tipis. Sementara itu, rumah bawang merah dan ibu tirinya dilanda malapetaka. Ladang mereka gagal panen, ternak mati mendadak dan wabah penyakit menyebar. Warga desa berbisik, itu kutukan karena perbuatan mereka pada bawang putih. Sang ayah, yang akhirnya sadar, berangkat mencari putri kandungnya dengan penuh penyesalan. Namun bawang merah dan ibunya justru merencanakan kejahatan baru. Mereka menyihir sang ayah, hingga tak bisa berbicara, dan mengurungnya di loteng. Bertahun kemudian, bawang putih kini jadi penenun ulung ditemukan oleh pangeran yang terpesona pada kebaikannya. Saat ia kembali ke desa dengan kebahagiaan baru, betapa terkejutnya ia melihat ayahnya yang kurus kering dan rumahnya yang porak-poranda. Dengan air mata, ia memeluk ayahnya yang akhirnya sembuh berkat cintanya. Bawang merah dan ibu tirinya, yang kini jadi pengemis, memohon ampun. Alih-alih membalas dendam, bawang putih justru memberi mereka pekerjaan di istana. "Aku tak ingin seperti kalian hidup dengan kebencian," katanya lembut. Di akhir kisah, sang ibu tiri menangis terseduh, menyadari betapa kejamnya ia selama